Hai, kali ini kita akan melakukan analisa COD. Jadi COD sendiri merupakan parameter yang paling sering dianalisa, terutama untuk sampel limbah. Dan metode kolorimetrik merupakan metode yang lebih disukai karena dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Proses analisa COD dengan metode kolorimetrik sendiri membutuhkan proses pemanasan 150 derajat selama 2 jam. Untuk itu, kita akan membutuhkan digestion unit seperti DRB 200 dengan ukuran lubang yang sesuai. Proses sampling merupakan tahapan yang paling kritikal dalam mendapatkan analisa yang akurat. Jadi, segera setelah kita sampling, kita harus segera melakukan analisa. Jika pada satu kondisi kita tidak bisa melakukan analisa, kita harus melakukan pengawetan sampel dengan cara diasamkan hingga pH-nya di bawah 2, kemudian disimpan di kulkas. Jangan lupa sebelum kita melakukan pemipetan, sampel kita harus dilakukan homogenisasi supaya sampel yang kita dapatkan itu bisa homogen. Saat kita melakukan analisa, kita harus mempreparasi 2 files minimal. Pertama, kita harus preparasi belangkonya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan untuk sampel yang akan kita baca. Belangko sendiri kita siapkan dengan menggunakan Aquades yang kita tambahkan preaksi, kemudian kita panaskan. Jadi perlakuan terhadap belangko akan sama dengan perlakuan terhadap sampel. Setelah proses digestion, kita kadang menemukan ada endapan putih di bawah files dan ini completely normal. Jadi endapan ini kita harus jaga agar jangan bergerak saat kita melakukan pembacaan karena dia bisa mempengaruhi tambahan absorbansi dan memberikan respon false positif terhadap analisa kita. Oke. Jadi kita menggunakan files dan files itu adalah files 16. Kita akan membacanya di tempat kuvet 16. Jadi kita sebelum baca, pastikan files kita sudah dingin, sudah suhu ruang. Jangan membaca saat files kita masih panas dan kita lap untuk dibersihkan. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita tekan 0. Oke, setelah 0 berhasil, kita keluarkan dan kita lakukan hal yang sama dengan sampel. Di sampel sendiri kita juga akan mendapatkan endapan putih dan ini seperti saya informasikan normal. Cuman kita pastikan saat kita melakukan pembacaan, endapan ini tetap berada di bawah, jangan menghalangi jalur cahaya karena bisa memberikan respon false positif. Kita lap sebelum kita baca untuk mengurangi kotoran, kemudian kita tutup tempat selnya dan kita tekan read. Oke, nilai yang tertera adalah 573. Nilai ini adalah nilai yang valid. Jadi setiap reagen sendiri dia punya metode detection limit masing-masing. Hasil itu akan valid jika hasil yang terbaca berada di dalam range detection dari test kit tersebut. Kalau ternyata hasil bacaannya di bawah atau di atas metode detection limit, kita rekomendasikan untuk dilakukan dilution atau menggunakan test kit berbeda yang memiliki sensitivitas lebih tinggi. Jadi misalnya test kit ini kita 20 sampai 1500. Kalau terbacanya 13 atau 15, kita harus laporkan dia sebagai kurang dari 20. Demikian, terima kasih.